Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin 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 ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan review ya teman-teman. Nih, review keladi ini teman-teman. Ini namanya keladi Lotondro variegata teman-teman. Nih lihat nih, perpaduan warna kuningnya itu loh teman-teman yang bikin nah, alhamdulillah nih cantik nih teman-teman keladinya ya. Nih untuk size-nya ini udah menuju indukan teman-teman. Nih untuk daunnya seperti ini ya. Nih perpaduan warnanya kuning sama putih sama ada hijau-hijaunya teman-teman. Jadi warnanya agak ngesop gimana gitu ya teman-teman. Terus untuk daunnya itu bagus nih teman-teman. Teksturnya itu agak geret-geret gimana gitu teman-teman, dan daunnya itu agak sedikit bulat memanjang ya untuk daunnya. Terus untuk stangnya berwarna putih ya. Nih putih seperti ini ya untuk keladinya. Nih contoh keladi yang daun barunya teman-teman, seperti ini nih. Nih daun barunya tuh warnanya perpaduan putih kuning sama hijau tuh warnanya gimana gitu ya teman-teman. Nih cantik nih teman-teman. Nih alhamdulillah ya teman-teman, untuk akarnya itu sehat nih, akarnya sudah mulai keluar nih. Ya. Untuk tips perawatan keladi ini ya teman-teman, karena keladi variegata itu perawatannya agak sedikit susah gampang ya. Jadi kita agak sedikit ini teman-teman, agak sedikit perlu diperhatikan nih teman-teman untuk keladi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk medianya kita pakai perpaduan antara daun terembesi, terus sekam mentah sama sekam bakar ya teman-teman. Nih, jadi alhamdulillah untuk medianya itu poros teman-teman. Karena keladi itu suka media yang poros ya. Oleh sebab itu kalau teman-teman punya keladi, usahakan tuh medianya poros ya. Media itu bisa pakai apa aja, bisa pakai sekam mentah, sekam bakar, terus kokopit, tanah sawit dan lain sebagainya ya teman-teman. Intinya itu medianya poros ya. Kalau kita pakainya itu tadi, dan sebelumnya medianya kami itu difermentasi ya. Difermentasi itu sekitar 1 bulanan ya. Supaya apa? Supaya bakteri yang ada di media sebelumnya itu mati teman-teman. Dan insya Allah ini jauh dari hama teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu medianya ini poros teman-teman. Usahakan tuh media lah faktor utama ya untuk keladi. Karena apa? Karena nutrisi dan dia tempat untuk apa? Akarnya itu menjalar. Oleh sebab itu media itu faktor utama ya. Faktor utama dalam media tanam keladi ini teman-teman. Gak semua keladi, semua tanaman hidup itu media itu utama teman-teman. Usahakan tuh medianya sesuaikan dengan tanamannya ya. Supaya apa? Supaya perkembangannya bagus, subur, dan insya Allah cepat besar teman-teman. Terus untuk masalah sinar matahari ya, oh ya, tanaman keladi itu sangat butuh dengan sinar matahari ya. Usahakan simatnya itu tercukupi. Simat yang bagus itu pukul berapa ya mas ya? Oh ya, simat yang bagus itu dari pukul 7 pagi sampai jam 11 siang itu lebih dari cukup ya teman-teman. Karena apa? Karena kandungannya di simat itu mengandung vitamin D yang sangat bagus untuk perkembangan tanaman ya. Karena nanti kalau tanamannya kekurangan simat itu biasanya daunnya itu mengecil teman-teman ya. Daunnya mengecil, terus stangnya itu memanjang teman-teman. Daunnya mengecil ya. Ini enggak kurang simatnya, contoh aja kan, karena ini keladi, salah satu keladi yang stang panjang teman-teman. Nih stangnya ini memanjang biasanya kalau kekurangan simat, dan daunnya itu biasanya mengecil. Oleh sebab itu usahakan ya teman-teman kalau punya keladi itu simatnya terpenuhi ya. Full simat juga bagus teman-teman. Tapi nggak semua keladi itu suka dengan full simat ya. Karena apa? Karena nanti kalau kepanasan dia akan mengakibatkan kegosongan pada daunnya teman-teman. Ya usahakan tuh simatnya stabil lah. Insya Allah untuk perkembangan keladi bagus teman-teman. Terus untuk masalah penyiramannya teman-teman, keladi adalah salah satu tanaman hias yang suka dengan itu teman-teman, kelembapan ya. Oleh sebab itu usahakan tanaman keladi teman-teman itu usahakan tempatnya selain lembab, penyiramannya juga teratur ya. Karena apa? Karena nanti kalau kekurangan
kekurangan air atau penyiraman itu bisa mengakibatkan keladi dorman ya. Dorman itu apa Mas ya? Biasanya dorman itu keladi biasanya itu ciri-cirinya daunnya satu persatu itu akan merontok teman-teman. Biasanya daunnya merontok dan lama-lama itu tinggal umbi. Nah, maka dari itu sebenarnya keladi teman-teman itu enggak mati teman-teman. Ya, itu biasanya dorman. Dorman itu biasanya proses di mana dia itu fokus pembesaran umbi ya. Dan biasanya menyepi. Menyepinya kita nggak tahu ya. Biasanya juga bisa berbulan-bulan ya. Oleh sebab itu maka hindarilah teman-teman. Usahakan tuh selain medianya poros, usahakan itu faktor airnya tercukupi ya. Oleh sebab itu kalau teman-teman nggak sempat tiap hari untuk memantau, maka dari itu bisa pakai dengan tatakan air teman-teman. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini, kita pakai tatakan bekas ada biskuit nih teman-teman. Nih, bekas padah biskuit ya. Jadi untuk masalah perairan insya Allah kita selain efisien itu bisa memaksimalkan waktu ya. Jadi kita nggak harus mengurus tanaman ini terus menerus ya. Contoh ini kalau nggak salah ini silang dari Seven Diamond nih teman-teman. Keladi Seven Diamond itu insya Allah nanti kedepannya akan keluar var-varnya gitu teman-teman. Tapi nggak tahu ya, Allahu alam, namanya juga silangan ya. Maka sebab itu kita rawatlah sebaik mungkin, insya Allah dia akan memberikan yang terbaik ya untuk tanaman teman-teman. Kembali lagi ini teman-teman ya. Ini faktor utama adalah selain media tanam, air itu perlu teman-teman. Selain itu masalah pupuk ya. Pupuk itu juga perlu ya. Karena apa? Karena itu menambah nutrisi untuk pertumbuhan tanaman ya. Oleh sebab itu pemupukan ini juga perlu teman-teman. Pupuknya apa aja ya Mas ya, kalau boleh tahu ya. Kalau kita biasanya pakai cangkang telur teman-teman. Ya, cangkang telur itu biasanya kami jemur ya. Kami jemur itu kiranya sepanas mungkin. Karena apa? Karena mengandung biar bakteri-bakteri yang ada di cangkang telur itu mati ya. Setelah itu kita tumbuk ya, kita tumbuk secara halus, baru kita tabur-taburkan di media tanam ya. Karena kandungan yang ada di cangkang telur itu mengandung kalsium sangat bagus untuk tanaman teman-teman. Selain pupuk organik, itu pupuk yang bagus ya, untuk semua jenis tanaman bagus. Terus kita juga pakai NPK ya teman-teman. Kalau NPK kita pakai ini teman-teman. Kita pakai NPK yang 16 ya. Jadi unsur senyawa atau unsur manfaatnya itu seimbang ya. Nah, ada nitrogen, kalsium dan fosfornya itu seimbang, nitratnya itu seimbang teman-teman. Oleh sebab itu usahakan tuh pemupukan juga bagus ya teman-teman. Usahakan 1 bulan sekali itu lebih dari cukup ya. Juga bisa pakai Dekastar, terus B1 dan lain-lainnya teman-teman. Itu tinggal tergantung teman-teman ya. Kalau kita pakai yang bahan yang murah meriah ya, itu lebih dari cukup teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang suka seperti keladi ini, kita juga ready anakannya teman-teman nih. Anakannya itu masih pedes ya teman-teman. Nah, kalau mau ini agarnya 100 nih teman-teman. Nih. Ya, indukannya seperti ini nih. Indukannya ini belum warnanya itu belum mature ya, atau warnanya itu belum maksimal ya. Nanti insya Allah kalau maksimal, wow, tambah bagus nih teman-teman. Nih, kelasnya seperti ini. Nih contoh anakannya nih. Keladinya cantik teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk review keladi ini, Lotondro variegata ini teman-teman. Dan semoga bermanfaat ya, dan semoga perkeladian Indonesia itu semakin maju dan berkembang, dan semakin banyak pecinta keladi ya. Karena itu keladi itu semakin hari semakin menjadi-jadi teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan semoga kita semakin semangat untuk bikin permasalahan dengan dunia keladi dan perkeladian semakin maju dan berkembang. Dan kita akhiri cukup sampai di sini, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.